Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Semoga Allah senantiasa memberikan antum semua kesehatan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Amin, Allahumma amin. Hari ini kita akan berbincang santai bersama guru kita, Al-Ustadz Abdullah Amir Maretan, hafizahullah ta'ala. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas salah satu masjid dari 3 masjid yang Nabi kita Muhammad SAW sebutkan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam hadis menyebutkan 3 masjid itu. Mungkin untuk 2 masjid tersebut semua umat muslim insya Allah sudah hafal lah. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi ada satu masjid yang ternyata ada yang memang tidak kenal. Emang ada apa dengan masjid ini? Kita akan bahas tentang Masjid Al-Aqsa bersama Ustadz. Ustadz, benar gak sih Ustadz kalau Masjid Al-Aqsa itu adalah salah satu masjid yang pertama kali dibangun? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah." Jadi sebetulnya rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali Allah jadikan sebagai Baitullah di atas permukaan bumi itu sebetulnya Makkah atau Baitul Haram atau Masjidil Haram yang kita kenal sekarang. Adapun kemudian Masjidil Aqsa atau juga disebut Baitul Maqdis, itu dibangun sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih. Itu dibangun oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jarak antara pembangunan masjid yang ada di Makkah dan kemudian dengan Masjidil Aqsa itu kata Rasulullah SAW 40 sanah. Jaraknya sejarak 40 tahun. Sehingga kalau ditanya apakah betul Masjidil Aqsa adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dibangun, maka jawabannya salah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Gitu. Namun kemudian itu tidak menafikan bahwa Masjidil Aqsa adalah di antara salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang terpenting dari 3 masjid yang tadi antum sebutkan atau isyaratkan. Itu berdasarkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa masjid yang pantas untuk kemudian seseorang melakukan perjalanan untuk menuju ke masjid tersebut itu hanya 3. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bahwa kata beliau Masjidil Haram yang pertama, kemudian Masjidil Hadza, kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Hadza itu maksudnya karena Nabi sedang ada di Masjidil Nabawi. Maksudnya adalah Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu nama yang disematkan kepada Masjid Nabi sehingga sampai saat ini disebut dengan Masjid Nabawi. yakni Masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang pertama Masjidil Haram berdasarkan dalil yang lebih sahih ya. Yang kedua Nabi menyebutkan Masjid Nabawi dan ketiga Masjid Al-Aqsa. Nah, apakah ada sejarahnya Ustaz? Kenapa dinamakan Al-Aqsa? Masya Allah. Dalam pandangan beberapa ahli sejarah bahwa itu adalah masjid yang paling jauh di antara 2 masjid atau 2 masjid yang ada di Tanah Haram. Ya, yang ada di negeri Saudi Arabia sekarang. Sebetulnya Allah juga menamai tempat ini dengan Baitul Maqdis. Dan nama Masjidil Aqsa itu kemudian muncul melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai Baitul Maqdis, rumah yang suci atau yang disucikan. Dan kemudian setelah peristiwa Isra, yakni perjalanan malam hari dari Mekah, dari rumah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sampai ke masjid yang kemudian disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Masjidil Aqsa. Ya, dan dari tempat itulah kemudian Jibril alaihissalam mengangkat Rasulullah SAW untuk melakukan perjalanan ke langit atau yang dikenal kemudian dengan Mi'raj. Dan memang masjid ini bukanlah masjid yang hanya dikenal di zaman Rasulullah SAW. Karena para nabi sebelum Rasulullah SAW mengingat juga Masjidil Aqsa ada di daerah atau di negeri Syam yang menjadi tempat yang paling banyak dihuni oleh para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala, sehingga dikenal, dilalui dan kemudian didatangi oleh banyak nabi dan rasul. Bahkan Musa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau didekatkan dengan Masjidil Aqsa. Ya, didekatkan dengan Masjidil Aqsa, sehingga ini adalah masjid yang sangat penting dalam sejarah Islam. Ya, dan kemudian dikuatkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Nah, Ustaz. Tadi Antum sebutkan bahwa letaknya itu yang paling jauh dengan tanah haram Iya. saat ini. Nah, Posisinya sebenarnya di daerah mana sih, Ustaz? Masjid Al-Aqsa ini? Masjid Al-Aqsa ini di Filistin, Palestina. ya, negeri yang sekarang dikenal dengan negeri Filistin atau Palestina. Palestina dulu itu bagian dari satu negeri yang disebut dengan Syam. Dan sekarang Syam ini terbagi menjadi beberapa negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, bahwa yang termasuk wilayah Syam, yang awalnya dari Lebanon, kemudian Yordania, Jordan, kemudian Filistin, ya. Itu tempat-tempat yang dulu semuanya dikenal dengan satu nama, yaitu negeri Syam. Negeri Syam. Negeri yang kata Rasulullah SAW bahwa para malaikat itu la tadau ajnihataha, mereka itu membentangkan atau meletakkan sayap-sayap mereka di atas Syam. Masya Allah. Jadi dinaungi oleh para malaikat. Jadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang pun masih di negeri yang sama, di Palestina. Ya. Atau di wilayah yang kemudian dalam bahasa Arab ya disebut dengan wilayah Ilya namanya. Dan sampai detik ini masih di titik yang sama sebagaimana masjid itu dibangun oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya, hanya saja ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau berhasil menaklukkan negeri itu, ya, khususnya Filistin, dan mengambilnya dari tangan orang-orang Nasara. Ya, orang Nasara yang pada saat itu ya kebanyakan mereka berasal dari bangsa Romawi. Ya, maka beliaulah kemudian yang menetapkan bahwa masjid posisinya di sebelah mana, dan kemudian tempat yang dulu menjadi kiblat kaum muslimin dan yang memang juga menjadi kiblat orang-orang Yahudi. Ya, di saat yang bersamaan. Itu sebabnya kenapa ketika sampai ke Madinah, Rasulullah SAW sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 bulan, dan itu menjadi sesuatu yang berat bagi para sahabat, bahkan bagi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah pun juga ketika beribadah mengarah ke sana. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami lihat bahwa engkau tuh memalingkan wajahmu ke atas. Menantikan apa? Menantikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memerintahkan ya menggantikan apa? Menggantikan kiblat. Ya, falan walliyannaka qiblatan tardaha, kata Allah. Kami akan berikan kepadamu kiblat yang kau ridai, yang kau suka. Itu Baitullahil Haram yang ada di Makkah. Ya, dan kalau sebagai titik yang dulu menjadi kiblat kaum muslimin itu yang sekarang dikenal dengan Qubbatus Sakhrah. Ya, Qubbatus Sakhrah atau Dome of Rock kalau bahasa yang kecil itu. Nah, sahih. Itu yang menjadi poinnya, titiknya. Kemudian Umar bin Khattab membangunlah masjid ya di depan Qubbatus Sakhrah, jadi ke arah selatan yang mengarah ke kota Makkah yang sekarang dikenal sebagai Masjidil Aqsa. Jadi yang kubah mas itu bukan. Tapi yang kubah hitam atau kubah yang berwarna keabu-abuan. Nah, Allah Ta'ala. Untuk sejarahnya Ustadz, kenapa sih saat itu Nabi Sulaiman membangun Masjid Al-Aqsa? Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau pun sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun itu. Para ulama mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa itu menjadi tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat itu karena dia berada di negeri yang mubarak. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama surat Al-Isra, ya. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi. Artinya itu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu pilihan Allah. Sebagaimana kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Masjidil Haram berada di negeri Makkah. Ya. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala menetapkannya, yang pertama, yang kedua karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang jauh lebih diberkahi dibandingkan bagian bumi manapun sampai sekarang. Dan banyak keberkahan negeri itu. Ya, oleh karenanya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ya itu membenci dan tidak pernah ridha ketika melihat kaum muslimin lah yang kemudian berdiam di tempat itu. Itu yang membuat kenapa kemudian orang-orang yang sekarang menamakan diri mereka Yahudi ingin mengambil tempat itu, bukan karena itu juga tempat suci mereka, bukan. Tapi sebagaimana dikatakan oleh para ulama,
yang membuat orang Yahudi membenci kaum muslimin hasadan min indi anfusihim. Semua itu karena kedengkian mereka. Itu juga yang membuat mereka kemudian tidak mau menerima Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul mereka, hasadan. Karena Nabi Muhammad SAW itu bukan berasal dari kalangan mereka. Ya. Sehingga tidak lebih dari itu sebetulnya. Kebencian yang begitu luar biasa dan kedengkian yang begitu luar biasa kepada kaum muslimin. Ini kadang-kadang nih kalau teman-teman tuh kalau ngaji tentang hadis, ada hadis yang mengatakan kalau Masjidil Haram itu kalau sholat di sana kita dapat pahala sekian, kalau Masjid Nabawi kita dapat pahala sekian, Masjidil Aqsa dapat pahala sekian. Itu keutamaan khususnya Al-Aqsa, Ustaz. Keutamaan di Masjid Al-Aqsa sendiri seperti apa, Ustaz? Yang pertama, jelas masjid itu berada di negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, berdasarkan surat Al-Isra tadi. Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Masjid Al-Aqsa ini berada di negeri yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Al-Mahsyar wal Mansyar. Jadi wilayah yang mana Al-Aqsa berada di dalamnya itu yang akan menjadi tempat mahsyar. Jadi berkumpulnya umat manusia di akhir zaman persis sebelum terjadinya kiamat besar. Dan dari bumi itulah atau dari titik itulah kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Aqsa berada di sana. Kemudian juga Al-Aqsa tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Berbeda dengan Makkah dan Madinah. Jadi kota itu tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Tapi Dajjal bisa sampai ke luar Masjidil Aqsa, tapi dia tidak pernah bisa memasukinya. Jadi di antara tempat yang juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ketika ditanya tentang mana yang lebih baik, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa, atau Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah SAW, as-salatun fi masjidi hadza khairun aw afdalu min arba'i salawatin fihi. Kata Rasulullah SAW bahwa salat di masjidku ini 4 kali lipat lebih baik dibandingkan salat di Masjidil Aqsa. Kita tahu bahwa Masjid Nabawi ketika seorang salat di dalamnya itu tafdhul alfa salah. Dia lebih dilipat gandakan ya balasannya atau pahalanya 1000 kali lipat atau 1000 kali. Berarti kalau 4 kali lipat lebih baik di Masjid Nabi Muhammad SAW berarti sholat di Masjidil Aqsa itu 250 kali. Jadi seperempatnya. Tapi ada hadis lain. Ketika Rasulullah SAW menceritakan permohonan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ada 3 doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hukum yang dibuat oleh Sulaiman itu selalu bertepatan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, berkesesuaian. Kemudian yang kedua bahwa beliau meminta kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun setelah Sulaiman. Salah satu bentuk kerajaan yang diminta itu atau kekuasaan yang diminta itu adalah menguasai bangsa jin dan kemudian juga bisa berbahasa dengan bahasa binatang dan seterusnya. Itu penjelasan sebagian ulama. Nah, kemudian yang ketiga bahwasanya Sulaiman juga meminta siapapun yang sholat di dalamnya illa kharajat kayaumin waladathu ummuhu, melainkan dia akan keluar dari Masjidil Aqsa dalam keadaan seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Insyaallah. Ya, dan ini fadilah yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah. Dan Nabi mengatakan bahwa aku tahu, kata Rasulullah SAW, Sulaiman sudah diberikan 2 permintaan yang pertama. Dan aku berharap yang ketiga itu diberikan kepadaku. Ya, yang ketiga itu diberikan kepada Rasulullah SAW dan juga umatnya. Dan ini bisyarah yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan keutamaan Masjidil Aqsa. Jadi hadis yang Nabi sebutkan tadi itu ada juga hadis lain yang lebih mulia, lebih utama. Sahih. Tadi Antum sebutkan bahwa Dajjal tidak akan masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, apakah itu bertanda bahwa Masjidil Aqsa itu termasuk tanah haram? Adapun termasuk tanah haram maka jumhur ulama mengatakan tidak. Jadi tidak seperti apa yang Allah tetapkan kepada kota Makkah. Sebagaimana kota Makkah menjadi tanah haram karena permintaan Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Madinah menjadi tanah haram karena permintaan Rasulullah SAW. Doa Rasulullah SAW. Dan itu pun berbeda. Keharaman Madinah berbeda dengan keharaman kota Makkah. Jadi kota Makkah itu betul-betul sama sekali tidak bisa dan tidak boleh dimasuki orang kafir. Tapi kota Madinah bisa, dibolehkan. Sehingga mungkin ada beberapa fenomena belakangan ini yang terlihat di mana ada orang-orang yang bukan muslim berkeliaran mungkin misalkan di kota Madinah. Karena memang hukum asalnya boleh semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun Al-Aqsa tidak. Jadi negerinya diberkahi tapi dia bukan tanah haram. Karena tanah haram punya hukum-hukum khusus. Seperti
tidak boleh kemudian seseorang melakukan kejahatan di dalamnya. Artinya ketika melakukan kejahatan diberikan ganjaran yang jauh lebih berat dibandingkan dosa-dosa yang mungkin dilakukan di luar tanah haram. Dan bahkan kalau kota Makkah, buruan itu nggak boleh berburu di mana? Di kota Makkah ya. Yang pernah mengunjungi kota Makkah akan menjumpai banyak merpati. Di sana merpati tidak ada yang ditangkap. Ya, berbeda dengan di negeri kita. Yeah. Karena memang tidak boleh haram. Kemudian seperti yang antum tanyakan tadi, apakah karena kemuliaan Al-Aqsa menjadikan negerinya atau tanahnya menjadi tanah haram? Jawabannya tidak. Allah Ta'ala. Namun tetap dia berada di tanah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Tanah yang diberkahi dan akan menjadi tanah atau bisa dikatakan inti dari kejadian akhir zaman nanti. Ya, wilayah yang menjadi pusat kejadian-kejadian besar, tanda-tanda besar di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.